Di episode lampau, saya jelaskan bahwa Pak Purbaya ada potensi dilengsarkan sebelum 1 tahun masa pemerintahannya karena beliau terlalu merakyat. Nah, prediksi itu sebenarnya didasarkan pada kegemaran dari kelompok-kelompok besar di Indonesia untuk menyingkirkan orang-orang yang terlalu pro rakyat. Nah, apakah itu benar atau tidak? Yang cukup mirisnya itu adalah bahwa akhir-akhir ini memang muncul sebuah pemberitaan bahwa Pak Purbaya adalah salah satu menteri yang direkomendasikan untuk segera direshuffle karena bertentangan dengan pejabat-pejabat yang lain, tidak disukai oleh pejabat-pejabat daerah, dan kebijakan-kebijakannya bertentangan dengan arus besar gagasan dan kebijaksanaan pemerintah pusat. Apakah itu benar seperti itu atau tidak? Saya pikir kalau memang harus mereshuffle Pak Menteri Purbaya, itu beban politiknya terlalu mahal dan mungkin investor juga akan lari dari situ. Jadi mungkin tidak akan direshuffle, tetapi bukan berarti dia tidak ada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Sekarang Pak Purbaya itu dikucilkan. Sekarang Pak Purbaya itu tidak ditanya oleh banyak menteri-menteri dan pejabat yang lain. Sedemikian kuatnya resistensi kepada perubahan, perbaikan di Indonesia. Maka saya pikir akan ada 3 skema yang mungkin akan terjadi di masa depan. Yang pertama itu adalah Pak Purbaya tetap bertahan dengan idealismenya, tetap pro rakyat, tetap menginginkan perubahan yang menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Dan karena itulah maka beliau akan digempur habis-habisan oleh para mafia, para orang-orang jahat, sampai kemudian Pak Purbaya dilengsarkan atau dicopot atau bahkan menjadi korban dari revolusi yang cukup menyakitkan. Itu yang pertama. Nah, skema yang kedua adalah Pak Purbaya justru yang mengalahkan para mafia itu. Dan karena itu beliau bisa mempertahankan posisinya, mempertahankan kementerian, dan akhirnya bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Tapi itu kayaknya terlalu berat. Maka saya pikir skema yang ketiga yang lebih masuk akal, yaitu ada kompromi, di mana Pak Purbaya mendapatkan serangan terus-terusan dari para mafia, dan akhirnya untuk bisa mempertahankan idealismenya, bisa mempertahankan kekuasaannya, dan mungkin juga bisa mempertahankan harapan dan cita-citanya, maka beliau akan pro rakyat tetapi juga mengakomodasi kepentingan-kepentingan oligarki. Nah, skema yang ketiga inilah yang banyak terjadi pada aktivis-aktivis di Indonesia di masa lampau yang idealis-idealis. Termasuk saya pikir Pak Jokowi mengalami transformasi ini ketika beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.